Jeng jeng jeng. Ini baju lama tapi aktual. Bro, ayo bro, ini udah mau mulai, Mas Bro udah ada. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara Roy Rismond dan Dr. Tifa kepada penyidik Polda Metro Jaya karena dinilai belum lengkap atau P19 pada 2 Februari lalu. Menurut polisi, JPU meminta penyidik untuk melengkapi kekurangan syarat formil dan material termasuk penambahan keterangan saksi, pendapat ahli, serta pemenuhan barang bukti sesuai petunjuk jaksa. Klaster 2 ya, klaster 2 tersangka Roy Suryo CS itu sudah dikirim kepada kejaksaan, tapi ada pengembalian dengan catatan untuk melakukan pendalaman terkait tentang saksi ahli. Jadi ini langkah penyidik yang sudah mendalami karena ada balasan dari kejaksaan untuk kita lebih mendalami. Nah, kita tunggu, penyidik masih bekerja dalam proses pendalaman terhadap saksi dan saksi ahli. Menanggapi perkara ketiga kliennya dikembalikan kejaksaan, kuasa hukum Roy CS menilai hal tersebut adalah bukti jika penyidik Polda Metro Jaya belum memenuhi persyaratan berdasarkan KUHP sejak awal. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa peneliti, konon katanya berkasnya dikembalikan. Ya, kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ngikutin yang SOP Solo berarti. Benar. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Sebelumnya, Senin 2 Februari, pihak Roy Suryo menghadirkan 2 orang ahli hukum pidana dan 1 ahli linguistik forensik, Profesor Aceng Suhendi Saifullah. Kehadiran ahli linguistik ini untuk menilai aspek bahasa dalam dugaan pencemaran nama baik, namun tidak melakukan penilaian terhadap objek material ijazah. Beberapa hari yang lalu, pihak Roy juga menghadirkan pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung sebagai ahli yang meringankan untuk tersangka Dr. Tifa. Kala itu, Rocky menilai Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bisa dipidana karena melakukan penelitian terhadap ijazah Jokowi. Rocky pun mendorong agar penelitian dilanjutkan karena kasusnya belum tuntas. Rahma Biliang, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Berkas perkara Roy, Rismond, dan Dr. Tifa dikembalikan Kejaksaan Tinggi DKI karena dinilai belum lengkap. Lalu apa yang membuat kasus ijazah seakan lama berproses untuk masuk ke peradilan? Kita diskusikan ini bersama para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Tifa. Terima kasih sudah datang. Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung bersama kami Ketua Umum kami Jokowi, Rasman Nasution. Bang Rasman dengan Tifa, selamat sore Bang. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung. Dari pihak Anda bilang bahwa dikembalikannya berkas perkara dari jaksa, bukti awal bahwa tidak valid. Padahal kan harusnya bagus dong. Ini kan melengkapi apapun yang rasanya masih belum lengkap sebelum dilempar ke pengadilan. Ingat nggak, saya pernah bicara di meja ini juga sekitar 2 minggu yang lalu ketika Polda Metro itu melakukan pelimpahan tanggal 13 waktu itu, 13 Januari. Dan saya bilang, pasti akan P19, saya bilang gitu, atau akan balik. Karena apa? Karena waktu itu yang waktu itu masih ada 3 yang belum diperiksa. Ya gitu, waktu itu malah masih 6. Karena belum ada 2 tuyul itu yang lari itu. Apalagi. Belum ada ya. Jadi waktu itu belum diperiksa semua, yang klaster 1 belum. Kemudian ahli-ahli juga belum diperiksa. Kemudian saksi juga belum diperiksa dari kami, saksi yang ada charge ya. Dan yang menarik apa? Ketika dikembalikan, sekarang Mas Tifal dan seluruh pemirsa Kompas saksikan, mungkin Bang Rasman juga bisa menilai nanti. Apa artinya yang katanya ada 700 barang bukti? Ya, kemudian ada 22 ahli dari sana. Kemudian ada 120-an saksi dari sana. Zong semua. Ya kan? Artinya apa? Ya memang perkara ini konyol gitu loh kalau diterus-teruskan. Walaupun kemudian dari polisi bilang bahwa akan melanjutkan pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak Anda. Iya, tapi kan lucu banget. Artinya apa? Coba lihat gayanya waktu menyerahkan tuh sudah ada 700 sekian barang bukti, sudah ada 22 ahli katanya gitu. Kemudian ada 120-an saksi yang sudah diperiksa sampai ke Solo, sampai ke Jogja. Jadi Anda masih meragukan
apalagi proses di balik ini semua? Lah iya, artinya saya mengetawain aja gitu loh. Ayo istilahnya silahkan dilengkapi. Tapi saya waktu itu juga bilang, jaksa penelitinya kalau fair, jaksa penelitinya kalau objektif, pasti akan dikembalikan dan itu nanti akan adegan yang tahun 2017 itu Jokowi sama Pak Kasmujo itu bolak-balik. Itu pasti. Bang Rasman, tapi yang juga menarik adalah pernyataan Ahmad Kozinudin, Bang. Dia bilang bahwa dibalikannya berkas RRT ini dari kejaksaan ke polisi ada perintah Solo. Sejauh mana Anda menangkap pandangan itu? Baik, terima kasih Mas Roy dan Sama-sama, Kevin Pak Rasman. di studio. Saya jujur melihat bahwa kok saya melihat antara klien, antara Mas Roy Suryo dengan 7 orang tersangka saat ini, dengan statement dari para pengacaranya, ya, ada Adinda Ghaufur Sangaji, ada Refli Harun, ada Kozinudin. Kalau saya malah melihat mereka ini justru jadi lawyer itu sudah offside gitu. Bagian mana yang offside? Bagaimana bisa mengatakan, bagaimana ada seorang lawyer yang mengatakan bahwa proses pelimpahan berkas dan atau apapun namanya, sejak lidik, sidik dan tersangka sampai pelimpahan ke kejaksaan itu menggunakan KUHP dan atau KUHP Solo. Ini kan jelas judgment, ya, ini judgment yang tadi malam saya kritisi kepada Bang Refli Harun. Karena sebagai seorang lawyer kita punya batasan-batasan di mana seorang lawyer itu bicara secara filosofi hukum, yaitu law is justice declare. Dia mesti masuk dengan logika law and mandatory law. Nah, filosofi hukum ini harus benar-benar didalami seorang lawyer. Jadi, kalau seorang lawyer offside, maka saya melihat ini akan sangat berbahaya bagi klien-kliennya. Nah, contoh ya, kalau mengatakan KUHP dan atau KUHP Solo itu 100% tidak benar. Pertama, tidak ada diatur di undang-undang yang namanya KUHP dan KUHP Solo. Yang kedua, ini lebih kepada serangan kepada Pak Jokowi dan keluarga yang memang domisili di Solo. Termasuk serangan yang dibilang ada perintah Solo itu, Anda menangkap itu serangan juga, Bang? Ya, serangan. Itu serangan. Dan kalau keluarga Pak Jokowi berkeberatan dengan ini sangat berpotensi untuk melakukan upaya hukum. Tapi sekali lagi, Pak Jokowi terus dalam hal ini juga ajudan beliau, Adinda Syarif, sampai dengan setengah jam yang lalu saya masih chattingan dengan beliau. Apa yang mau saya katakan? Luar biasa. Adinda Kevin, saya mau bilang, P19 itu, apalagi di tahap awal, itu sesuatu yang biasa. Tidak ada yang luar biasa itu. Kasus saya dengan Hotman Paris atau saya menangani satu klien itu bisa 5-6 kali biasa. Nah, karena itu maka jangan merasa bahwa dengan di P19 awal dianggap ini sebagai sebuah kecerobohan dari penyidik. Sudah kami tangkap di situ, Bang. Mas Roy, dianggap offside dibilang serangan itu. Enggak, kan Solo itu ya jangan dikecilkan, Solo itu pasti Jokowi. Tadi berita sebelumnya mantan hakim Pak Arief kan mengatakan kan cucunya juga pengen lahir di Solo. Konteks. Lah ya konteksnya apa? Artinya Solo itu milik banyak orang, bukan hanya milik Jokowi. Enak aja Jokowi punya Solo, emang dia yang punya Solo. Kalau itu dibilang serangan apa dong Anda menangkapnya? Makanya nggak ada yang namanya serangan, makanya udah kita lucu aja. Kan dan tadi saya akan jawab, kalau P19 itu katanya itu apa sering, enggak. Saya lihat data dari case manajemen kejaksaan. Yang namanya P19 langsung dikembalikan itu hanya sekitar 3-7% yang ada, ya gitu. Jadi artinya rata-rata semuanya langsung P21, langsung P21. Ini menunjukkan kasus yang menjadi atensi masyarakat banyak. Katanya sudah bahkan laporan Jokowi itu semenjak 30 April. Kemudian diawasi oleh banyak orang. Kemudian udah ada ya banyaklah pendukung mereka, ada penasihat ahli Kapolri yang katanya setiap saat bisa telepon. Nyatanya P19 juga. Jadi kan lucu aja, kita ketawa aja. Jadi di mana ya bukti-buktinya yang 700.000 itu 700 ya, kemudian 700 ya, kemudian saksi-saksi 120-an dan kemudian ahli yang 22 itu mana keahliannya? Ya, kok zong. Bang Rasman begini, Anda dalam sebuah acara TV juga pernah bilang, sorry saya harus salah dulu. Karena Anda dalam sebuah acara TV bilang bahwa Pak Jokowi sudah menutup pintu maaf untuk 6 tersangka yang lain. Artinya Pak Jokowi Anda bisa bilang sudah siap untuk proses peradilan terhadap mereka-mereka yang masih tersangka ini? Kita nggak butuh maafnya.
ini saya tegaskan lagi. Kemarin siang saya berkomunikasi dengan Solo. Jadi maksud saya begini. Spesifiknya siapa nih? Solo Spesifiknya itu siapa nih? banyak orang loh Solo itu. Gini. Kemarin sore Pak Jokowi lewat ajudan beliau, Adinda Syarif, sudah menyatakan bahwa menutup pintu kepada RRT, Roy Rismond Tiva, untuk restoratif justice. Siapa yang mau minta maaf? Belakangan setelah tadi malam ada perdebatan, dilihat dan dievaluasi, tidak ada niat baik, bahkan makin menjadi-jadi. Bahkan ada satu pikiran seolah-olah kalau nanti Pak Jokowi membuka ruang untuk mediasi atau restoratif justice, maka digambarkan seolah-olah seorang Pak Jokowi ini takut di persidangan. Iyalah, Maka kemarin setelah 11 malam disepakati bahwa close untuk ke-6-6-nya. Ayo kita bertempur di pengadilan untuk mencari kebenaran materi. Maka saya minta Mas Roy, kalian tidak usah masuk ke MK. Lanjut di peradilan itu hak untuk kami. membuktikan fakta yang kalian ingin Siapa buktikan. bisa larang-larang? Apakah itu Pak Jokowi palsu atau tidak? Kira-kira begitu. Hak kami untuk ke MK, ke Komnas, tapi sekali lagi ya, Bang Tifal dan seluruh pemirsa Kompas TV, tidak ada yang mau minta maaf ke sana. Itu ngarep.com, dia berdoa seolah-olah kami takut dan mantap. Nggak ada, dan kami tidak butuh maafnya. Sekali lagi, kami tidak butuh maafnya. Jadi nggak usah berandai-andai, nggak usah berinsinuasi seolah-olah kami berenam tuh mau datang ke sana. Dia yang harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dulu ngomong juga ke saya. Iya, ya udah. Mengatakan bahwa mau mengambil Egy Sujana dari kami. Lah faktanya Bang Egy sekarang pergi ke Jokowi. Lah ya udah. Bisa juga terserah Egy sama DHL bisa lepas ke sana, terserah aja, nggak masalah. Yang jelas kami berenam kompak, kami menegaskan amanah rakyat untuk terus membongkar ijazah 99,9%. So kalau kemudian Anda tidak takut, kenapa kemudian Anda menempuh perjalanan menuju ke Komnas HAM, ke MK? Anda, adakah tekanan yang Anda rasakan, Mas Roy, bersama dengan teman-teman sampai kemudian harus mengambil langkah itu? Oh iya, hak kami untuk ke Komnas. Enak aja kalau kemudian dia hanya sidang. Sidangnya yang ada di Jakarta yang mau dibuka itu bukan sidang untuk pembuktian ijazah. Itu sidang untuk pencemaran dan sidang yang harus dihadiri Jokowi dan dia nggak pernah bisa datang atau nggak pernah mau datang padahal hanya di Solo. Itu citizen lawsuit yang kemarin menegaskan ijazah yang asli itu sudah ditampilkan milik almarhum Pak Bambang. Ijazah Jokowi nggak berani ditampilkan di sana. Terus ada teman-temannya yang katanya KKN, kacau kemarin bikin istilah Jack, tapi ketika wawancara keterwakilan Bang Rasman. Jok. Konyol itu. Bang Rasman terakhir silakan. Lagi semuanya. Bang Rasman. Karena itu juga palsu. Ya. Ketika memberikan keterangan, besoknya dia pergi ke rumah Jokowi, Sewan. Mas Roy, aduh, konyol banget lah, ketahuan. Mereka ini saya jawab atau gimana? Silakan lanjut. Silakan. Baik, begini. Sekarang pengacara Pak Jokowi, Saudara Firmanto Rifai sudah sampaikan bahwa Pak Jokowi pasti akan hadir dan siap menghadapi 1000 pertanyaan dari Rismond dan Solo aja nggak pernah hadir, sekalipun nggak pernah hadir. Rakyat menilai lah, rakyat bisa mengerti. Pak Jokowi itu sudah pasti datang, membawa ijazah, memvalidasi ijazahnya di depan percaya ke dia. Dan kalian bohongnya kebanyakan. Silakan bikin situ. Baik. Bohongnya kebanyakan, jadi nggak mungkin lah dia akan hadir gitu. Ini upaya mengulur agar tidak sampai ke pengadilan. Jadi kalau kita ingin mencari kebenaran material, Pak Jokowi bilang forum saya ingin ada forum membuktikan ijazah. Kita pegang di situ. Kita pegang di situ. Dinamika ini masih kita akan cermati bersama-sama. Bang Rasman, terima kasih sudah bergabung. Mas Roy. Waktu kita sudah habis. Sorry. Ya, nggak usah. Oplos-oplosan. Terima kasih. Bang Rasman, terima kasih. Mas Roy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih.